Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama saya dan saudara. Mari kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita masuki hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan. Kami tidak kurang suatu apapun. Dan kami akan melakukan seluruh kegiatan rutinitas kami, bahkan seluruh agenda kerja kami hari ini. Tuhan kiranya mendahului segala sesuatu dan memberkati kami. Tapi sebelumnya kami akan datang membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca dalam Ulangan pasal 11. Saudara harus baca dari ayat 8 sampai 32. Ini judulnya ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Nah, secara khusus saya akan melihat di ayat 18, dikatakan begini, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu, banyak orang mengingini berkat Tuhan, mengharapkan berkat Tuhan, dan mengalami perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar dari Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak mau membayar harga dalam Tuhan. Membayar harga yang bagaimana, Pak Pendeta? Menyangkal diri dan pikul salib. Mereka tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan, tapi mengingini berkat Tuhan. Bagaimana bisa ya? Saudara ingin diberkati, mengalami mujizat dan pemulihan dari Tuhan, tetapi saudara tidak mau berharga, menyangkal diri, pikul salib, dan taat melakukan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan perikop dari pembacaan firman Tuhan, Ulangan 11, 8 sampai 32, ini jelas menyatakan bahwa ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi, di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Amin. Sebaliknya, tidak ada berkat di balik ketidaktaatan, atau tidak ada ketaatan, tidak ada berkat. Jadi, mau berkat ya harus taat. Jangan kita hanya mau diberkati tapi kita tidak taat. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menuntut kita taat kepadanya. Tuhan menuntut ketaatan kita sebagai bukti bahwa kita percaya kepadanya dan mengasihi Dia. Tidak ada ketaatan tanpa ada bukti. Jadi ketaatan itu harus dibuktikan. Amin. Ketaatan kita kepada Tuhan, inilah yang akan membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan. Berkat, mujizat, kemenangan, pemeliharaan, perlindungan, kesembuhan, pemulihan, dan keluputan dari hal-hal yang membahayakan, ini akan dialami bagi setiap kita yang mau taat pada firman-Nya. Amin. Ketaatan tanpa mengenal kompromi. Saudara, ketaatan tanpa mengenal kompromi. Dan ketaatan seperti itu telah ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memilih taat kepada Tuhan sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Daripada harus mengikuti perintah raja untuk menyembah patung, mereka lebih taat untuk mengikuti apa yang mereka percaya. Dan karena itu mereka berkata di dalam Daniel pasal 3 ayat 16, 17, dan 18, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu.
dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara lihat, mereka tidak kompromi. Mereka lebih memilih taat kepada Tuhan daripada raja, perintah raja. Maka geramlah hati si raja, sehingga 3 pemuda itu, yaitu siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego, dilemparkan ke dapur perapian yang menyala-nyala, yang dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. 7 kali lebih panas loh dari biasanya. Kalau biasanya panas itu 100 derajat, bahkan mungkin 500 derajat, ini 7 kali. Tapi tepat pada waktunya Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya atas mereka. Pemuda tersebut mengalami perlindungan dan pembelaan dari Tuhan secara ajaib. Bapak Ibu, ketaatan juga menghasilkan kekuatan yang besar dalam diri seseorang. Alkitab menggambarkan orang yang taat sebagai orang yang bijaksana dan mendirikan rumah di atas batu, tak tergoyahkan sekalipun diterpa hujan dan banjir. Saudara bisa baca di Matius pasal 7, 24 sampai dengan 27. Mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang taat. Amin. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang akan menyelamatkan dia bagi setiap orang yang taat kepadanya. Mari hari ini kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau belajar taat. Kalau kita belum mau taat, kita mau belajar taat. Dan ingat, taat itu tidak mengenal kompromi, ya kan? Ketaatan tanpa mengenal kompromi. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dilemparkan, ya kan, ke perapian yang menyala yang 7 kali lebih panas dari biasanya. Tapi lihat, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara hari ini sedang mengalami situasi yang seperti apa? Masalah ekonomi, penyakit, rumah tangga. Saudara, Tuhan akan menolong engkau tepat pada waktunya. Tunjukkan ketaatanmu di situasi yang engkau hadapi. Seburuk apapun situasi yang engkau hadapi, mari kita belajar taat. Berkomitmen untuk mau taat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami kembali diingatkan supaya kami taat kepadamu, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang taat. Terpujilah Engkau, berkati kami semua dan pulihkan keadaan kami, kesehatan, ekonomi, rumah tangga kami, seluruh subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Mereka semua terpelihara dan Tuhan buat promosi kepada mereka sehingga dalam bekerja mereka selalu naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka menjadi kepala bukan ekor. Inilah kami datang kepadamu dan mau taat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami